Oke, kita mulai, Bapak Karfan. Ya, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di Zoom meeting ini ya. Insyaallah kita sama-sama akan melanjutkan kajian subuh kita tentang fikih muamalah. Pagi hari ini kita akan membahas tentang wakaf ya, atau wakaf dalam bahasa Indonesia. Kita sampaikan sholawat dan salam kepada uswah dan qudwah kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di pagi dan di petang hari. Dan juga tentu saja selain memperbanyak sholawat, kita berupaya untuk mengikuti seluruh sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan. Karena kita meyakini hanya dengan mengikuti sunnah tersebut, kita akan mendapatkan kebaikan hidup di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan membahas tentang wakaf ya, atau al-waqfu. Ya. Jadi istilah wakaf ini adalah istilah yang mungkin sering kita dengar di kehidupan kita sehari-hari ya. Bahkan kalau kita mengaji, ada tanda yang dikenal dengan tanda wakaf. Gitu ya Bapak Ibu ya, kalau kita mengaji kan ada tanda namanya tanda wakaf. Nah, apa itu wakaf? Wakaf itu berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata waqafa yakifu waqfan, yang secara bahasa berarti al-habsu wal man'u. Jadi secara bahasa wakaf itu berarti al-habsu, yaitu menahan, dan al-man'u artinya mencegah ya. Jadi kalau kita mengaji ada tanda wakaf. Wakaf itu berarti seringkali artikan dengan tanda berhenti. Berarti kita di situ menahan diri untuk kemudian tidak melanjutkan bacaan terlebih dahulu. Ya. Nah itu makna secara bahasa. Nah dari kata al-habsu wal man'u, dari kata menahan dan mencegah inilah muncul istilah al-waqfu. Artinya sesuatu yang ditahan atau sesuatu yang dicegah. Kenapa dikatakan al-waqfu atau wakaf? Karena seseorang itu menahan harta dari tindakan tasarruf tertentu. Ya, yang tadinya harta itu kemudian bisa bisa dijual, bisa disumbangkan ya. Lalu kemudian dia tahan, tidak boleh dilakukan tasarruf. Tasarruf itu dilakukan pengelolaan ya, terutama menjual, menghibahkan atau mewariskannya. Ya, sementara manfaatnya itu diberikan untuk tujuan kebaikan. Ya, itu makna secara bahasa ya. Nah, di dalam literatur fikih juga digunakan istilah al-habsu ya. Ya, habsun, yang maknanya sangat dekat dengan kata wakaf. Nah, apa itu al-habsu? Al-habsu artinya menahan. Karena dia menahan pokok harta dan mengalirkan manfaatnya. Jadi orang yang berwakaf itu pada dasarnya dia menahan pokok hartanya, lalu kemudian yang dia berikan itu adalah manfaat yang lahir dari pokok harta tersebut. Ya, misalnya dia punya ruko ya. Ruko itu ketika dia mengatakan ruko ini saya wakafkan, berarti dia menahan diri dari pengelolaan ruko tersebut. Berarti ketika dia sudah wakafkan, dia tidak boleh lagi menjual, tidak boleh lagi mewariskan, tidak boleh lagi yang lain-lainnya ya. Tetapi betul-betul itu akan
berikan kepada orang lain. Tetapi yang diberikan itu adalah manfaatnya. Adapun pokoknya itu ditahan. Ya, pokoknya ditahan. Berarti ruko itu misalnya disewakan, ya, atau dipakai apa saja yang kemudian hasil dari ruko itu dialirkanlah manfaatnya kepada orang lain. Apakah rukonya dipakai untuk orang belajar, untuk rumah singgah dan lain sebagainya, lalu kemudian mungkin sebagian ada yang disewakan ruangan-ruangannya, lalu kemudian hasilnya dipakai untuk amal jariyah, ya, amal yang terus-menerus mengalir. Jadi secara bahasa, ya, inti wakaf itu adalah habsus syai' wa man'uhu. Jadi inti daripada wakaf itu adalah habsus syai', ya, menahan sesuatu, waman dan mencegahnya dari penggunaan tertentu, ya. Itu makna bahasa daripada wakaf atau bahasa Arabnya wakof, ya. Nah, itu makna secara bahasa. Nah, adapun pengertian secara syar'i, wakaf itu mengalami sedikit perbedaan redaksi di antara mazhab, ya, terutama mengenai status kepemilikan harta wakaf itu setelah diwakafkan. Nah, salah satu definisi yang cukup representatif itu adalah hafsul asli wa tasbilul manfaati. Ya, jadi hasbul asli, jadi menahan pokoknya. Jadi kalau harta sudah diwakafkan berarti pokoknya itu ditahan. Tidak dijual, tidak diwariskan, dan juga tidak melakukan tasarruf lainnya untuk keperluan pribadi daripada pemberi wakaf. Nah, jadi dia tahan pokoknya. Kemudian watas bilul manfaah, lalu kemudian dia alirkan manfaatnya. Nah, gitu ya. Jadi harus ada sesuatu yang pokok yang kemudian dijadikan sebagai sumber aliran untuk mengalirkan manfaatnya. Nah, pokoknya itu bisa berupa harta-harta yang kemudian bisa disewakan, bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Nah, apa maksudnya habsul asli? Jadi al-aslu, harta pokok, itu dipertahankan. Sehingga tidak habis karena dikonsumsi. Oleh karena itulah, maka kalau misalnya berwakaf dengan harta yang kemudian itu habis dikonsumsi, maka tidak digunakan istilah wakaf, ya, tetapi istilah yang lain. Ya. Bisa namanya infak. Ya. Kemudian ada manfaat. Nah, manfaat daripada harta tersebut diberikan untuk kepentingan yang dibenarkan oleh syariat. Ya. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk masjid. Nah, tanah tersebut tentu saja tidak dijual, tetapi manfaatnya yang kemudian terus-menerus digunakan untuk keperluan masjid. Ya. Di mana di dalamnya seluruh amal kebaikan yang dilakukan orang yang ada di dalam maupun di luar masjid itu terus-menerus mengalir pahalanya buat orang yang berwakaf. Apakah ada orang yang sholat di dalamnya, ada orang yang mengaji, ada orang yang melakukan aktivitas majelis ilmu, ataupun semua aktivitas kebaikan di dalamnya. Ya, itu terus-menerus mengalir kepada yang berwakaf. Atau seseorang itu mewakafkan rumah untuk disewakan. Jadi rumahnya tetap dipertahankan, sedangkan hasil sewanya disalurkan kepada fakir miskin. Jadi substansi wakaf itu sebagai menahan benda yang pokoknya dapat dipertahankan dan mensedekahkan atau menyedekahkan manfaatnya. Itu makna daripada wakaf itu sendiri, ya. Nah, adapun definisi yang lebih lengkap, ya, itu adalah al-waqfu huwa hasbu ainin yajusul intifa'u biha ma'a baqai ainiha. Jadi wakaf itu adalah hasbu ainin. Jadi menahan suatu benda. Yajusul intifa, yang kemudian memperbolehkan atau membolehkan pemanfaatan daripada benda yang diwakafkan tersebut ma'a baqai ainiha, dengan tetap mempertahankan ainiha, yaitu zat yang diwakafkan tersebut. Kemudian
wa tasbilu manfaatiha, dan kemudian terus-menerus mengalirkan manfaatnya, ya, manfaat daripada harta yang diwakafkan tersebut, ya, fi jihatin min jihatil birri, untuk suatu manfaat kebaikan, ya, seperti itu. Jadi kalau dari definisi ini intinya terpenuhi dua pokok, ya, terpenuhi dua unsur pokok daripada wakaf itu. Apa itu? Hasbul aini, yang pertama itu menahan pokok harta atau zat harta. Kemudian yang kedua tasbilul manfaah, ya, kemudian ada manfaat yang terus menerus dialirkan. Nah, itu dua unsur pokok yang harus ada pada harta yang diwakafkan. Ya, jadi sekali lagi kalau kita berwakaf, maka dua unsur pokok ini harus terpenuhi. Yang pertama ada habsul aini, menahan pokok daripada harta supaya kemudian dia tetap ada. Kemudian dia dijadikan sebagai sumber untuk kemudian terus-menerus keluar dari manfaat pokok harta tersebut, ya. Tasbilul manfaah. Nah, apa yang kemudian dijadikan sebagai dalil tentang wakaf tersebut? Nah, dalil wakaf itu bisa dibagi menjadi tiga, ya. Pertama, memang banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pemberian yang terus-menerus memiliki manfaat. Kemudian sunnah Nabi, ya, sunnah Nabi, lalu kemudian ijma atau praktek di masa sahabat. Nah, yang perlu diberikan catatan penting bahwa Al-Quran itu tidak menggunakan kata wakaf secara eksplisit sebagai sebuah bentuk akad dengan rincian hukum seperti di dalam hadis, ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang menjadi landasan umum untuk berinfak dan memberikan harta terbaik di jalan Allah. Nah, adapun dasar wakaf secara khusus paling jelas itu terdapat di dalam sunnah Nabi dan praktek para sahabat. Itu dulu yang perlu dipahami, ya. Jadi yang pertama, di dalam Al-Quran itu digunakan dalil-dalil yang sifatnya umum. Misalnya dalil ayat Al-Quran, ya, surah Ali Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, ya. Jadi lan tanalul birra, kamu sekali-sekali tidak akan memperoleh albirra, yaitu kebaikan. Sampai kapan? Hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai kamu itu bisa menginfakkan, ya, sebagian daripada harta yang tuhibbun, harta yang kamu cintai. Jadi kalau mau berinfak itu yang paling terbaik itu adalah harta yang kita cintai. Karena memang salah satu tujuan daripada berinfak itu adalah menghilangkan sifat kalau orang ente dulu namanya sebutnya itu sifat kemelekatan. Sifat kemelekatan pada sebuah harta, ya. Kemudian ditimbulkan sifat bahwa itu hanyalah titipan dari Allah. Sehingga kita terlepas dari kemelekatan harta tersebut. Karena nanti Allah bisa ganti dengan yang lebih baik. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apa saja yang kamu infakkan, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Ayat ini memang tidak menyebut wakaf secara khusus, tetapi memberikan prinsip penting. Apa itu? Al-infaku mimma yuhibbul insan. Jadi infak yang itu sesuatu yang sangat dicintai oleh manusia. Nah, ini sangat relevan dengan wakaf, karena wakaf pada dasarnya adalah mengeluarkan harta yang bernilai dan dicintai untuk kepentingan yang diridai oleh Allah. Bahkan Abu Talha, ini sahabat, ya, ketika turun ayat ini kemudian mewakafkan harta yang paling dicintai, yaitu kebun Bairuha, ya. Nah, nama kebun yang dimiliki oleh sahabat Abu Talha, ya. Jadi ketika mendengar ayat ini, dia langsung menginfakkan kebun yang paling dicintainya untuk melaksanakan perintah daripada Allah, hatta tunfiku mimma tuhibbun, ya, sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Kemudian berikutnya di surah Al-Baqarah ayat 261. Masalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi. Jadi masalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi.
permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya fisabilillah, di jalan Allah. Apa itu? Kamasali habbatin, seperti sebutir habbah, yaitu biji. Ambatat sab'a sanabilah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nah, jadi sebutir biji, kemudian yang sebutir biji itu menumbuhkan 7 bulir lagi. Dan setiap bulirnya terdapat 100 biji. Masya Allah ya. Jadi berarti berapa itu? 1 jadi 7, 7 masing-masing 100. Berarti 1 menjadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu maha luas lagi maha mengetahuinya. Ya. Jadi orang yang berinfak di jalan Allah itu nanti akan Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Dan bahkan lebih dari itu karena Allah menyebutkan wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu maha wasi, ya, maha luas lagi maha mengetahui. Nah, jadi ayat ini memberikan motivasi besar bagi wakaf, karena wakaf memungkinkan suatu aset menghasilkan manfaat yang terus-menerus. Ya. Katakanlah misalnya ada tanah, ya, kemudian dari tanah itu kemudian dia berwakaf, ya, untuk kemudian dibangun sekolah. Nah, kemudian digunakan oleh ratusan santri, ya, orang yang belajar di atas tanah tersebut yang dibangun sebuah bangunan, maka itu manfaatnya berlangsung puluhan tahun. Maka satu harta itu dapat menghasilkan amal yang berulang-ulang. Ya, jadi pekerjaannya satu kali, tetapi penghasilannya berkali-kali. Nah, itulah yang disebut dengan wakaf, ya. Jadi pekerjaannya sekali, tetapi penghasilannya berulang-ulang. Nah, ini amal yang akan berulang-ulang masuk penghasilannya kepada yang mengeluarkannya. Nah, ayat yang lain itu adalah surah Al-Baqarah ayat 267. Ya. Ya ayyuhallazina amanu anfiku min thayyibati ma kasabtum. Ini petunjuk, ya, kalau kita mau berinfak. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Anfiku, berinfaklah kalian, min thayyibati ma kasabtum. Jadi min thayyibati, yang terbaik atau yang baik-baik, ma kasabtum, dari apa yang kalian usahakan. Jadi memang setiap kita diperintahkan berinfak atau berwakaf, maka kita diperintahkan mengambil harta yang terbaik, harta yang dicintai, ya, seperti itu. Jadi min thayyibat, tadi min khairin atau mimma tuhibbun, ya, dari harta yang kalian cintai. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu, ya, hasil-hasil pertanian dan lain sebagainya. Diperintahkan itu hanya mimma, dari sebagian saja, ya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa yang diberikan kepada Allah hendaknya berasal dari harta yang baik dan halal, ya. Nah, ini juga menjadi salah satu dasar bahwa objek wakaf itu harus merupakan harta yang sah dan juga memiliki nilai, ya. Nah, itu kalau di dalam Al-Quran, ya. Jadi 3 ayat setidaknya, ya, masih banyak lagi ayat yang lain. Kemudian yang paling penting adalah masalah wakaf itu dalilnya yang lain itu adalah dari sunnahnya Nabi, ya, dari sunnah Nabi. Ada hadis dari Umar bin Khattab, ya, hadis tentang Umar bin Khattab, yaitu radhiyallahu an tentang tanah Khaybar. Ya, di hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa anna Umar bin Khattab asaba ardon bi Khaybar. Jadi Umar bin Khattab itu mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Khaybar ini nama tempat di luar Madinah, ya, Khaybar. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kemudian Umar itu mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia mendapatkan tanah di Khaybar, minta petunjuk. Yastamiruhu fiha. Dia meminta petunjuk tentang tanah tersebut. Kemudian Umar berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni asabtu ardon bi Khaybarah. Aku mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Ya, nama tempat ini Khaybar. Lam usib malan qattu anfasa indi minhu. Aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga daripada tanah tersebut. Jadi Umar sangat menyukainya. Nah, menyukainya bisa jadi karena tanahnya subur atau hasilnya banyak dan seterusnya. Fama ta'muruni bih, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Ya, beliau minta petunjuk daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian apa petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah? In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Jadi Nabi menyarankan in syi'ta, kalau engkau mau, habasta aslaha, maka tahan saja pokoknya. Ya, habas tadi kan ada habsun. Habsun ini tahan ya. Jadi makanya tadi kata infak atau wakaf, wakaf tadi itu kan secara bahasa artinya habsun, salah satunya itu adalah menahan. Jadi Nabi menyarankan habasta aslaha, engkau tahan saja pokoknya, watasaddaqta biha, lalu kemudian sedekahkan hasilnya. Pada saat itulah kemudian Umar mewakafkannya dengan ketentuan annaha la tuba'u wa la tuhabu wa la turasu. Ya. Jadi Umar mewakafkan dengan ketentuan annaha, sesungguhnya tanah tersebut la tuba'u, tidak boleh dijual. Kemudian wala tuhabu, tidak boleh dihibahkan, wala turasu, tidak boleh diwariskan. Jadi prinsip harta yang sudah diwakafkan itu tiga ini ya, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Nah, kemudian hasilnya diberikan kepada fakir miskin, kerabat, lalu digunakan untuk pembebasan budak, lalu digunakan untuk fisabilillah ya, di jalan Allah, lalu kemudian untuk ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan dan membutuhkan bekal, kehabisan bekal, dan juga untuk para tamu ya. Ini dijelaskan di dalam kitab Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Kalau kita baca kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili, bahwa inilah wakaf yang pertama ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Umar ini ditulis di kitab ini, inilah wakaf yang pertama. Meskipun nanti ada perbedaan pendapat ya, wakaf yang pertama itu yang mana, tapi menurut Syekh Muhammad Az-Zuhaili di kitab itu saya baca bahwa inilah wakaf yang pertama yang dilakukan ya. Nah, dari hadis ini diambil prinsip bahwa wakaf itu adalah al-aslu mahbusun wal manfaatu musabbalatun ya. Jadi al-aslu mahbusun, asalnya atau pokok hartanya itu mahbusun, itu ditahan. Jadi ditahan itu maksudnya tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh ditawariskan. Itu yang dimaksud dengan mahbusun, ditahan. Lalu kemudian manfaatnya itu musabbalatun, itu dialirkan ya. Jadi dua ini yang harus terpenuhi ya, harta ditahan, manfaat dialirkan. Nah, supaya apa? Supaya ada pokok yang terus-menerus mengalir ya, seperti itu. Nah, inilah substansi daripada wakaf itu sendiri. Kemudian ada hadis tentang sedekah jariyah. Jadi jaro ini artinya mengalir ya, jaro itu artinya mengalir. Jariyah yang sifatnya terus-menerus mengalir ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza matal insanu in qata'a anhu amaluhu." Menurut riwayat yang lain, "Iza mata ibnu Adamah." Ya, jadi apabila wafat anak cucunya Adam, yaitu kita semua manusia. Nanti macam-macam bunyi riwayat ya, tetapi substansinya sama ya. Jika wafat seorang manusia, apa itu in qata'a anhu amaluhu, maka terputuslah darinya ya, dari anak Adam tersebut amalnya ya.
illa min salasatin, kecuali 3 hal ya. Apa itu? Illa min sodakotin jariyatin ya, kecuali dari sedekah jariyah. Jadi jariyatin itu berasal dari kata jaro, artinya mengalir. Jadi sedekah yang terus menerus mengalir. Jadi sedekahnya itu masih menimbulkan bekas ya. Sedekahnya masih menimbulkan bekas. Misalnya dia bersedekah gedung, bersedekah membiayai orang untuk sekolah dan seterusnya ya. Jadi masih ada bekasnya. Lalu kemudian manfaat dari apa yang dia biaya itu masih terus-menerus terjadi ya, seperti itu. Seperti siapa, sahabat Utsman bin Affan ya kan, membeli sumur ya yang terus-menerus dipakai orang misalnya, atau misalnya gedung yang kemudian dia wakafkan dan terus-menerus mengalir sampai sekarang. Seperti yang dilakukan oleh pengusaha Aceh itu ya. Ada pengusaha Aceh itu yang kemudian dia punya hotel di Makkah. Hasil dari hotel itu sampai sekarang setiap jamaah Aceh yang berangkat haji itu dapat uang saku dari situ. Luar biasa ya itunya, pahalanya tuh. Setiap tahun ya kan. Terus-menerus mengalir. Nah itulah makanya dikatakan jariyah. Karena jaro itu artinya mengalir. Nah, itu ya yang terus-menerus mengalir. Kemudian yang kedua, ilmin yuntafa'u bih. Yang kedua itu adalah ilmu yang bermanfaat. Berarti dia mengajarkan ilmu, kemudian orang mendapatkan ilmu tersebut, kemudian dia manfaatkan ilmu tersebut. Nah, jadi maka ini juga penting ya, supaya kemudian kita memiliki sumber amal yang terus-menerus mengalir. Yaitu apa? Mencari majelis ilmu, lalu kemudian kita ajarkan ilmu tersebut. Supaya ketika kita wafat, orang yang mengajarkan ilmu dari kita, itu terus-menerus mengalirkan pahalanya kepada kita. Di dalam hadis yang lain itu kan disebutkan pahalanya sebesar pahala yang didapatkan oleh orang yang mengamalkan tanpa mengurangi pahala dia. Nah, insya Allah ya, ini kerja sekali, penghasilan berkali-kali gitu ya. Tapi dari sisi pahala ya. Kemudian apa itu? Awaladin solihin yada'ulah. Dan anak yang soleh yang terus-menerus mendoakannya. Nah, pembahasan para ulama di sini digunakan kata ingkoto'a anhu ya, yang terputus itu dari dia, dari si mayit itu. Kenapa? Karena dia sendiri sudah wafat. Ya, dia sendiri sudah wafat dan tidak bisa lagi melakukan amal perbuatan. Jadi dari dia. Nah, adapun untuk dia itu masih bisa ya. Misalnya orang lain yang kemudian bersedekah atas nama dia. Maka masih bisa dialirkan. Para ulama menjadikan wakaf itu sebagai salah satu bentuk paling jelas dari sedekah jariyah. Karena apa? Karena pokok harta tetap dipertahankan sementara manfaatnya terus mengalir. Ya, Bapak Ibu, kemudian ada ijma sahabat ya. Jadi bukan hanya wakaf itu bukan hanya praktek satu atau dua sahabat ya. Jadi setelah Nabi wafat, sahabat itu setelah Nabi memberikan contoh dan memberikan legitimasi kepada Umar, kemudian para sahabat itu banyak yang melakukan wakaf ya. Jadi diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, lam yakun ahadum min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zu makduratin illa waqafa ya. Jadi tidak seorang pun daripada sahabat Rasulullah yang memiliki kemampuan kecuali dia melakukan wakaf. Masya Allah ya, luar biasa ya. Sedikit atau banyaknya dia akan melakukan wakaf, tentu saja sesuai dengan kemampuannya. Yang penting dia memiliki investasi untuk pahala yang terus-menerus mengalir. Itu yang penting kan, kita memiliki investasi. Masalah besar kecilnya itu nanti kembali kepada kemampuan dan keikhlasan juga ya, seperti itu. Nah, riwayat ini sering dijadikan sebagai dasar bahwa praktek wakaf telah diterima secara luas di kalangan sahabat. Literatur fikih kemudian menjadikan praktek para sahabat tersebut sebagai salah satu landasan kuat legitimasi syariat tentang wakaf ya. Nah, jadi banyak itu
Misalnya tadi disebutkan tentang Umar bin Khattab, ya, dia berwakaf tanah di Khaybar. Kemudian Abu Talha, ya, sahabat Nabi, itu kebun Bairuha. Kemudian Utsman bin Affan, ya, dia sumur rumah untuk kepentingan masyarakat Madinah. Nah, itu dilakukan oleh Utsman bin Affan, ya kan? Dia membeli sumur yang sebelumnya dikuasai oleh orang Yahudi. Kemudian orang kesulitan untuk mendapatkan air, lalu kemudian beliau beli sumur tersebut, lalu kemudian diwakafkan untuk terus-menerus boleh dipakai oleh masyarakat. Kemudian Khalid bin Walid, ya, itu sebagian perlengkapan atau perisainya untuk kepentingan jihad fisabilillah. Atau Hafsah, ya, anak dari Umar itu mewakafkan mushaf. Jadi praktek wakaf para sahabat menunjukkan bahwa wakaf berkembang menjadi institusi sosial, bukan sekedar amal daripada individual. Masih panjang nih apa namanya? Kita belum bicara tentang rukun dan syarat dan seterusnya. Ya. Mungkin kita sampai di sini dulu, ya. Kita diskusi dulu, ya. Silakan. Kita sambung lagi Jumat depan sisanya Pak Ustaz. Ya, oke. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau didiskusikan, silakan, ya. Ya, silakan Pak Noli. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Ustaz, ini jika kita ini memang ada fakta Ustaz, ada seseorang dia berwakaf, ya, untuk dibangunkan bukan dibangun untuk rumah tahfiz gitu. Iya. Nah, kemudian diserahkan ke yayasan untuk yang mengurusnya. Yeah. Ternyata dia kan berharap kan menjadi amal jariah, ya Ustaz, ya. Iya. Tapi ternyata yayasan ini ngurusnya nggak benar Ustaz. Akhirnya gitu. wakafnya ini terlantar Ustaz. Wakaf terlantar. Pertanyaan pertama, apakah dengan terlantar itu kan sini syarat dia wakaf itu kan hartanya ditahan dan kemudian manfaatnya mengalir, ya Ustaz, ya? Iya, betul. Ya, betul. Ternyata itu kan hartanya ditahan tapi manfaat tidak mengalir. Itu pertama, apakah kita tetap mendapat pahalanya? Kedua, boleh nggak kita menarik kembali untuk dipindahkan wakaf ke orang lain, Ustaz? Iya. Oke. Ya. Jadi niat awalnya kan mau buat rumah tahfiz, berarti nanti tinggal pengelolanya saja, kan? Pengelolanya dicari yang amanah gitu, ya. Jadi dicari yang amanah untuk mengelola tersebut. Yang pertama bisa ditarik yang pengelolanya, ya. Jadi amanah orang yang mengelolanya itu yang ditarik, kemudian diganti kepada orang yang lain. Nah, seperti itu, ya. Nah, itu yang bisa dilakukan. Kalau dari sisi gedungnya sendiri kan sekarang ada wakaf Indonesia, ya, BWI, itu didaftarkan, kan, lalu kemudian dikeluarkan sertifikat wakaf untuk melindungi dari sisi legalitas hartanya sendiri, ya, supaya istilahnya tidak lagi dipindahkan nanti. Nah, adapun dari sisi pengelolaannya, maka diganti saja, ya, siapa yang mengelola ininya, supaya kemudian kembali mengalir itu amal jariah untuk si yang berwakaf. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang ini istilahnya itu gampang-gampang susah mencari orang yang mana itu, ya kan. Tapi kita cari aja yang memang sudah terbukti, ya kan. Jadi sebenarnya sih di masyarakat itu masih banyak lembaga-lembaga yang masih amanah. Kalau saya lihat itu seperti Sulaimaniyah misalnya, kan, itu mereka punya SOP. Bahkan SOP-nya itu mirip seperti standar-standar yang ada di perusahaan, ya. Jadi SOP-nya itu misalnya kursi yang digunakan, ya kan, bagaimana SOP kenyamanannya, pelayanan tamunya, belum lagi masalah administrasinya, kan, sistem pencatatannya semua, lalu kemudian termasuk yang mengelola, ya, dari hasil-hasil dari situ bagaimana menggaji dan seterusnya, mereka punya SOP-nya sehingga nanti standarnya itu jelas gitu, ya. Jadi memang harus diarahkan ke sana ininya pengelolaannya. Wakaf itu kalau memang mau dibuat dia berkelanjutan,
Jadi apa namanya? Kalau menurut saya sih memang bagus juga dicari yang seperti itu, yang memang sudah bisa apa namanya, bisa istilahnya kalau di apa itu sistemnya sudah handal ya kan, reliability-nya teruji gitu ya, keandalannya itu teruji. Jadi sehingga bisa kita ini kan keberlangsungannya. Ya, bisa kita harapkan ada keberlangsungan daripada harta wakaf tersebut. Karena memang itu nanti akan bergantung kepada pengelola. Nah, selama ini kan kita cuma berharap pengelola itu amanah saja kan, seperti itu. Nah, tidak ada sebuah mekanisme yang sistematis. Nah, saya melihat apa yang dicontohkan oleh apa namanya seperti Sulaimania itu bisa kita contoh itu ya. Jadi dibuatkan semacam SOP sama mereka supaya kemudian ada keberlangsungan. Kalau yang tadi itu, kalau ditanya apakah dia tetap mendapatkan pahala, berarti dia sudah mendapatkan pahala berinfaknya. Tapi kalau untuk mengalirnya belum, karena kan belum ada yang mengalir dari situ kan, belum ada kegiatan. Nah, oleh karena itulah maka apa namanya kita cari orang yang mengelola yang amanah gitu ya. Paling terbaik itu memang kita cari yang sudah terbukti selama ini sudah mengelola beberapa dan jalan gitu ya, seperti itu. Makanya kan dari pihak keluarga kalau bisa ada semacam dewan pengawasnya gitu ya, dewan pengawas yang kemudian mengawasi pelaksanaannya, nah, gitu. Gitu ya Pak Rinaldi. Banyak memang kenyataan seperti itu Pak, banyak sekali. Orang yang berwakaf, lalu kemudian dia sudah berwakaf rumah atau apa untuk macam lah ya, rumah tahfiz dan lain sebagainya, tapi kemudian terbengkalai. Ya, karena yang mengelola itu ya, yang mengelola itu kemudian tidak aman. Ada di suatu daerah itu, saya pernah apa namanya, ada seorang ustadz yang pernah belajar pesantren itu sebenarnya sudah lama diwakafkan katanya, orang dari Medan. Dia mengelola pesantren daerah Sergei. Dan itu sudah lama terbengkalai. Padahal itu sudah lama diwakafkan. Karena apa? Karena yang mengelola sebelumnya itu sama apa itu tidak terkelola dengan baik lah, seperti itu. Ya mungkin juga banyak faktor yang bisa kita ini kan ya. Misalnya gaji guru yang apa sih itu mungkin tidak mencukupi kebutuhannya. Itu juga tidak bisa kita tutup mata juga kan. Tidak mungkin juga dia mengelola lalu kemudian kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi. Maka itu juga harus dipikirkan bagaimana supaya apa yang sudah diwakafkan itu bisa berlanjut terus. Tentu saja siapa yang mengelolanya terpenuhi juga kebutuhannya. Nah, maka ya itu tadi ya, ada mekanisme yang dipikirkan lah ya, seperti itu dari harta yang diwakafkan tersebut. Nah gitu Pak ya, wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya kita berubah menjadi pahala infak. Terus kemudian kita diperbolehkan intervensi dalam hal pengelolaan ya Ustaz ya. Kalau intervensi pengelolanya hukumnya boleh aja lah, boleh ininya. Tapi mungkin kalau untuk menunjuk siapa yang menjadi pengganti, bagaimana ininya dari pihak keluarga kan, ketika dia sudah serahkan wakaf tersebut, apakah memang sudah serahkan kepada nazir tertentu atau gimana? Kalau kita intervensi ya boleh aja sih kan, apa sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Syukur Ustaz. Ya, Afan Pak. Baik, silakan. Tentang wakaf yang mau bertanya. Memang wakaf ini kalau kita nggak pandai mencari orang yang tepat, ya itu tadi Pak Ustaz ya, kayak sia-sia Pak Ustaz ya. Bukan sia-sia, tidak mengalir. Tidak mengalir pahalanya. Ya, tidak mengalir pahala yang diharapkan. Gitu ya kan. Kita kan mengharapkan berapa banyak orang yang melakukan amal, kita juga mendapatkan yang serupa gitu kan. Nah, Ya, silakan Pak Junedi ya. Ya, silakan Pak Junedi. Status tanah yang harta atau tanah yang diwakafkan Ustaz. Iya. Misalnya kalau ada sebidang tanah diwakafkan kepada suatu pengelola, terus untuk status wakaf ini
bagaimana Ustaz? Artinya apakah itu menjadi status pemilik dari yang diwakafkan? Artinya gini, misalnya suatu bidang tanah diwakafkan untuk membangun suatu pesantren yang luas, terus Ya. Untuk memastikan tanah wakaf ini apakah nanti berubah menjadi hak miliknya yang diwakafkan, sehingga kan tanah yang diwakafkan ini bisa menjadi mereka kelola itu, dan nanti turun-temurun kepada pengelola ini yang mempunyai dan mengelolanya, Ustaz. Iya. Itu Oke, ya. Nah, nanti secara lebih detail nanti kita bahas di tentang rukun dan syarat, ya. Tetapi gambaran umumnya dulu itu seperti yang di sini disebutkan, ya. Jadi harta yang diwakafkan itu annaha la tuba'u, tidak boleh dijual. Wala tuhabu, tidak boleh dihibahkan. Wala turasu, tidak boleh diwariskan, ya. Diwariskan. Jadi yang mengelola itu nanti digaji. Nah, jadi kalau misalnya dia berwakaf sebuah lahan untuk pondok pesantren. Nah, kemudian semua orang boleh berwakaf, misalnya saya wakaf 100.000 untuk menambah biaya beli semennya. Nah, siapa saja itu ya, dia membeli material yang akan dipakai untuk membangun pesantren tersebut. Nah, orang yang mengelolanya di dalam itu tidak boleh menjadi milik dia. Karena wakaf itu berarti dia menghentikan. Jadi kan wakaf tadi kan artinya berhenti. Secara bahasa kan artinya berhenti. Makanya ada tanda wakaf, ya kan. Kalau kita baca Al-Quran kan tanda untuk berhenti. Jadi dia menghentikan harta itu sehingga kemudian tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Maka statusnya orang yang mengelola adalah pengelola. Nah, sebagai pengelola dia mendapatkan gaji atau mungkin santunan, mulai dari siapa yang jadi direktur sampai ke bawahnya. Nah, status itu nanti ditentukan saja mekanismenya apa kalau pekerjaan itu apa istilahnya ini kalau di perusahaan itu atau di kantor apa yang harus dikerjakan? Karyawan, bukan? Iya. Ini daftar harus yang dikerjakan. Apa namanya? Kok jadi lupa apa istilahnya. SOP apa? Semacam SOP gitu ya. Semacam SOP pekerjaan yang harus dilakukan dan kemudian berapa dia diupah. Ya. Mulai dari tingkat pimpinan ya sampai ke bawah. Termasuk pengelola yayasannya. Ya, pengelola yayasannya dia menjadi pengawas dan lain sebagainya. Kemudian yang mengaudit bagaimana keuangan dan lain sebagainya. Maka itu semua tidak untuk dimiliki pribadi. Jadi yang lain itu mengelola saja orang yang digaji. Termasuk yayasannya itu orang yang digaji. Jadi waktunya itu dipakai, lalu kemudian diberikan santunan atau gaji untuk penggunaan waktu yang dia pakai mengelola. Nah, adapun seluruh keuntungannya kembali lagi kepada pengelolaan harta diwakafkan tersebut. Maka kalau di dalam lembaganya bisa dibuat dalam bentuk yayasan gitu ya. Tapi sekali lagi yayasan itu kekayaannya bukan untuk dimiliki secara individual. Kalau memang hartanya sudah diwakafkan gitu ya, kalau sudah diwakafkan. Jadi apapun yang dihasilkan untuk pengembangannya lagi. Ya, sehingga misalnya dari situ dihasilkan ada dana yang dikumpulkan, maka nanti bisa dipakai untuk mengembangkannya lagi. Misalnya membeli lagi tanah di sekitarnya untuk perluasan. Ya, seperti itu. Nah gitu Pak, Pak Junendi. Jadi ketika orang sudah berwakaf itu tidak boleh kemudian yang katakanlah kiai yang mengelolanya di situ lalu menjadi harta pribadi dia, karena akadnya bukan hibah. Akadnya adalah wakaf. Kecuali kalau ada orang dia menghibahkan sebuah tanah kepada seorang kiai untuk dijadikan pesantren. Berarti kalau hibah berarti harta itu miliknya si kiai tadi. Tapi kalau akadnya wakaf, kiai tadi hanya sebagai pengelola saja. Nah, dari mana dia mendapatkan biaya hidup? Maka bisa saja dari pengelolaan itu, tapi sekadar sebagai biaya hidup. Dia tidak memiliki harta tersebut. Nah gitu Pak ya. Nah, Iya. Baik.
Baik, silakan lanjut berikutnya. Itu kalau disebut Tidak boleh dengan milih harta hak milik wakaf ya. Harta wakaf kan gitu. Iya. Ketika dia sudah berwakaf untuk apa saja ya, maka masjid, Ustaz, sedikit pesantren, kalau dan status sebagainya. kalau misalnya disertifikatkan apa yang artinya apakah tanah atau lahan itu yang diwakafkan itu bisa disertifikatkan, dan sertifikatnya begini Ustaz, Ya. atas nama siapa Ustaz? Kalau teknisnya mungkin ada yang lain yang lebih tahu, Farinali mungkin. Sekarang kan ada badan wakaf ya. Ini kan ada sekarang lembaga baru itu. Bukan baru sekali sih, sudah cukup lama juga, tapi mungkin belum populer di antara kita. Namanya Badan Wakaf Indonesia. Jadi lembaga negara yang dibentuk untuk mengurusi seluruh harta-harta yang diwakafkan. Jadi nanti kalau ada yang berwakaf itu bisa melapor ke sana untuk kemudian nanti mereka akan membantu, termasuk sertifikatnya, gitu ya. Jadi kalau di lapangan teknisnya gimana, saya kurang paham juga. Cuman informasi yang saya baca-baca itu sekarang ada namanya lembaga wakaf. Malah sekarang banyak itu dibuat pelatihannya itu ya, pelatihan tentang wakaf tersebut. Itu tersertifikasi juga yang ikut-ikut pelatihan seperti itu. Nah, kalau ditanya sertifikatnya berarti nanti sertifikat wakaf. Ya. Kalau sertifikat wakaf berarti dia di situ tidak boleh lagi diwariskan, ya kan? Tidak boleh lagi dijual dan seterusnya. Dan ketika harta itu sudah diwakafkan, biasanya orang itu tidak ragu untuk berinfak ke situ, karena dia yakin infaknya itu tidak untuk pribadi daripada si kiainya. Ya contoh paling apa itu kayak gontor gitu ya. Jadi gontor itu sudah diwakafkan. Jadi gontor itu sudah diwakafkan dan terus menerus berkembang kan, sampai banyak sekali gontor di seluruh Indonesia itu. Itu menunjukkan keikhlasan pendirinya ya. Jadi semakin ikhlas pendiri itu semakin kelihatan dari bagaimana sesuatu itu berkembang. Nah gitu Pak ya ininya. Iya Ustaz. Ustaz, itu ada dari Pak lagi Pak Ustaz, apa maksudnya? Kecuali wakaf pakai batas waktu ya Ustaz. Maksudnya gimana Pak Ustaz? Kecuali wakaf pakai batas waktu. Oh ya, kalau Apa misalnya itu? dia mewakafkan misalnya dia punya hotel misalnya ya, punya hotel lalu kemudian dia mengatakan penghasilan hotel ini dalam 5 tahun ini saya wakafkan untuk gitu ya, untuk masjid misalnya. Berarti dia manfaat selama 5 tahun itu saja dia wakafkan, gitu ya. Jadi dia batasi waktunya. Jadi bukan untuk terus menerus misalnya seperti itu. Jadi ini ada usaha, maka penghasilannya selama 2 tahun ini saya wakafkan untuk ke masjid atau untuk membiayai anak-anak yang belajar gitu ya, seperti itu. Nah gitu, jadi dia batasi waktunya. Nah. Cuman kalau sudah disertifikatkan, berarti sertifikatnya sudah, yang itu berarti untuk selamanya kan, sampai hari kiamat gitu. Sampai hari kiamat berarti statusnya harus seperti itu, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Ketika misalnya dia ini tanah sudah saya wakafkan untuk pembangunan masjid misalnya, berarti itu sudah ya sampai hari kiamat status tanah itu ya kan, tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan dan tidak boleh dihibahkan. Nah gitu Pak ya. Baik. Nanti lebih jelas kita akan bahas ke syarat dan rukunnya nanti ya, tentang harta yang diwakafkan nanti. Ya, lebih detail lah ya. Insya Allah ya. Kalau berjangka waktu, wakaf itu jadi polemik juga nanti. Ya, kalau udah habis masa waktunya, terus ya wakaf sudah berkembang, udah ini, apakah itu nanti menjadi haknya yang mewakafkan lagi kalau udah habis waktunya? Ini repot juga ini. Ya, artinya memang dia membatasi dalam waktu 2 tahun saja hasil itu, untuk kemudian dia, kan itu nanti kembali kepada niat ya, kembali kepada niat pemilik. Jadi ketika dia punya usaha misalnya, usahanya itu hotel misalnya, kemudian dia mengatakan dalam 5 tahun ini seluruh penghasilan hotel ini setelah dipotong biaya operasional saya wakafkan untuk
membiayai anak-anak yatim misalnya kan. Nah, berarti dalam 5 tahun itu ya dia mendapatkan pahala jariah dari situ. Setelahnya sesuai dengan niat dia. Gitu. Berarti dia belum serahkan sepenuhnya. Nah, gitu ya. Seperti itu. Ya mungkin kan ada kebutuhan dan lain sebagainya, wallahu a'lam kan gitu. Boleh nggak gitu? Jawabnya boleh aja. Tetapi nanti tidak menjadi selamanya. Berarti mengalirnya ya sampai 5 tahun itu aja, Pak. Nah, dari sisi bolehnya boleh saja. Tapi yang mengalirnya tidak sampai dia setelah meninggal terus-menerus mengalir, kan tidak begitu jadinya. Nah, kalau dia batasi, berarti dia batasi juga waktu mengalirnya. Baca Pak Yang Ustadz, terbaik, dipilih aja Pak Ustadz ya. Mau ke ya, apa saja dapat pahala selamanya aja, hanya dapat pahala cuma 5 tahun. Tinggal dipilih aja mau yang mana. iya. Oh, Dari sisi gitu. kebolehnya boleh ya, Boleh. tetapi memang kalau mau terus-menerus ya sudah dilepas aja Lepas. supaya menjadi sesuatu yang terus-menerus mengalir. Ya, nanti permasalahannya di awal waktu diwakafkan itu belum produktif. Setelah diwakafkan dan berjangka waktu dan dia produktif, nanti kan beralih lagi ke kepemilikannya kepada yang mewakafkan. Nah, kan udah berubah jadi statusnya. Sebelumnya dia nggak produktif, terus setelah dikelola oleh yang menerima wakaf itu menjadi produktif, dan habis jangka waktunya produktivitas ini apakah bisa dimanfaatkan juga bagi pewakaf begitu kan? Jadi Ya nanti kan pokoknya yang dikembalikan, Pak, pokoknya. Sedangkan manfaatnya kan itu yang kemudian dialirkan kepada penerimaan manfaat. Nah, jadi itu kan pokoknya dikembalikan kepada jadi yang di seluruh kan tadi sudah dia akadkan kan, seluruh keuntungan, seluruh profit, seluruh pengembangan yang dihasilkan dari harta pokok itu dia berikan untuk anak yatim misalnya kan, untuk masjid atau untuk semua kebaikan ya, untuk semua kebaikan. Misalnya untuk kalau dahulu kan misalnya ada jihad fisabilillah, itu kemudian dia infakkan untuk itu. Berarti kan seluruh pengembangan, profit, keuntungan dari suatu usaha atau mungkin suatu harta, nah itu sudah dia infakkan gitu, Pak. Nanti pokoknya kembali lagi kepada si yang berinfak. Nah, tetapi hanya dalam waktu ya 5 tahun itu saja, sesuai dengan niatnya. Berarti kembali ke niat lah Bapak ya. Iya, seperti itu ya. Kalau mau banyak pahala ya udah kasih aja selamanya. Ya, kalau betul. mau Seperti sedikit itu. pahala ya berbatas waktu. Ya seperti apa yang dilakukan oleh sahabat ini kan. Ya dia serahkan aja semuanya. Nanti kan Allah ganti lagi dengan yang lebih baik dengan yang lainnya. Nah, seperti itu. Ya kita lah mau milih opsi yang mana ini. Kalau bisa sih ya selamanya ya kan. Kita mati pun kita tetap dapat pahala, itu yang kita enak. Iya betul ya, seperti itu. Nggak usah kita kasih batas waktu. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan dulu untuk pagi hari ini ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan untuk mengenai rukun dan syaratnya. Tentang apa syarat-syarat bagi orang yang berwakaf, kemudian harta yang diwakafkan, termasuk nanti pengelola dan seterusnya. Nanti insya Allah kita akan jelaskan secara lebih rinci di pertemuan berikutnya. Insya Allah Pak ya. Oke, baik, untuk pagi hari ini kita cukupkan, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz, ya sekali Ustaz atas ilmu waktu yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di tempat pagi hari ini. Semoga Ustaz diberi Allah kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin. Amin. Dan juga semoga bapak-bapak yang hadir ya, kita semua dimudahkan Allah untuk yang punya utang semoga mudah melunasinya, yang masih sakit semoga cepat sembuh, yang punya usaha semoga usahanya lancar, dan juga yang punya anak semoga anaknya dia anak yang soleh dan solehah. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya Pak. Amin. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil dan juga doa kifatul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur ya Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ibu, ya. Nanti dikirim Pak Ustadz ya bahannya. Ya, insya Allah pagi ini. Oke Ya. Pak Ustadz. Syukur Pak Oke, Pak, Ustadz. ya. Ya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya semuanya ya, Pak Junaidi, Pak Matondang, Bang Surya, Bang Aan, Pak Des, Pak Brani, Pak Nur, Pak Oding, Bang Reja, Pak Sapri, Pak Jared, Pak Sukron, dan juga Pak Yulhaidi sama Ibu Yulharidah. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok ya bersama guru kita yang lain, Ustaz Ali Jepri ya. Oke, selamat beraktivitas, salam sukses, Allahu Akbar. Oh ya belum ya Pak Oding, makasih Pak Oding ya, lupa nih. Pak Oding, makasih Pak Oding. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.